warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angel Mata Syakuniati. Di sini saya sebagai penyaji materi dari tugas praktikum biologi, yaitu menyampaikan sosialisasi mengenai pentingnya ASI dan KB kepada ibu-ibu muda. Di sini saya sampaikan dulu sebelumnya materinya, yaitu materi tentang pentingnya ASI. ASI atau air susu ibu adalah makanan terbaik bayi atau anak karena mengandung gizi yang paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. ASI mengandung protein, karbohidrat, lemak, dan mineral yang dibutuhkan bayi dalam jumlah yang seimbang. ASI itu untuk kekebalan tubuh si bayi. Jadi kalau minum ASI itu bayi itu jarang sakit. Setahu aku juga ya, air susu ibu untuk anak usia balita ya, 0 sampai 2 tahun. Tahu cuma seperti itu aja. Bagus itu ASI itu yang dipakai gitu ya. Itu ya, untuk kesehatan anak, kecerdasan, Iya. untuk daya tahan tubuh anak. ASI juga, buat ibu-ibu yang belum tahu, ASI itu adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara seorang ibu. ASI sangat penting untuk asupan bayi. Nah, ini biasa dokter-dokter atau bidan bilang ya. Di sini saya akan menjelaskan lagi. Sebelumnya juga memang pemerintah menganjurkan selalu untuk seorang ibu itu memberikan ASI kepada anaknya. Kenapa? Karena pemberian air susu ibu atau ASI itu ada lagi nih yang namanya kan secara eksklusif. Mungkin ibu-ibu sekalian ada yang belum tahu mengenai ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif itu sendiri? Kalau ASI eksklusif itu si bayi itu murni dikasih ASI aja. ASI biasa mungkin udah dicampurin kali dikasih susu formula atau apa. Itu 6 bulan pertama. Itu namanya ASI eksklusif ya. Eksklusif itu 6 bulan pertama full ASI, nggak ada makanan pendamping, nggak ada yang lainnya. Mungkin bilang namanya ASI eksklusif. Eksklusif itu apa? Nggak tahu ibu mah. Oh. Berarti- Botol apa yang asli gitu? Nggak tahu kan ibu, yang taunya yang asli gitu ya gitu. Iya. Kalau ASI ya dari ibu, ASI eksklusif. Bantuan. Cuma contoh doang. Jadi di sini ternyata pengertiannya nggak kayak gitu, Bu. Boleh saya bilang? Kalau ASI itu kan biasanya adalah cuma air susu ibunya aja. Tapi di sini ada namanya ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 bulan dan tanpa menambahkan atau bahkan menggantikan dengan makanan atau minuman yang lain. Hal ini dianjurkan juga oleh pemerintah kita untuk dilanjutkan lagi sampai anaknya berusia 2 tahun dengan pemberian makan tambahan yang sesuai. Kalau dari ibu masing-masing pas itu ASInya berapa lama? Saya masih nyusuin ASI. Ini udah 1 tahun jalan 7 bulan. Masih ASI. Maksimalnya ibu tahu nggak berapa? Apanya? Maksimal sampai menyusui? Kalau kata nenek sih katanya 2 tahun. Iya, bener banget. Ibu juga sama? Ya. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai dengan usianya 6 bulan. Nah, itu tuh tanpa menambahkan dan atau menggantikan dengan makanan dan minuman yang lain. Jadi, misalkan pun bahkan bubur sendiri tuh nggak boleh, bener-bener harus cuma ASInya aja. Nah, itu akan berlangsung sampai usia dia 6 bulan. Setelah 6 bulan itu baru boleh diberi tambahan makanan yang sesuai sampai anaknya umur 2 tahun. Kalau makanan pendamping itu biasanya apa, Bu Nanti? Kalau kita makanan pendamping itu kayak apa ya? Kayak mungkin ya. Oh, bubur yang sayur-sayur itu ya? Kan kita masih Yang sun-sun itu? kayak masih juga balita kayak gitu taunya mendapat dari posyandu itu. Iya. Lalu ada juga yang namanya menyusui eksklusif. Kalau menyusui eksklusif ini artinya seperti yang sebelumnya, yaitu bayi itu nggak boleh makan atau minum dari makanan yang lain selain ASI itu sendiri, bahkan termasuk air putih. Nah, kecuali juga nih ada namanya obat-obatan kan. Kalau obat-obatan itu boleh nanti disamping oleh ASI juga gitu. Nah, ada obat-obatan, ada vitamin, mineral tetes gitu. Itu boleh sambil tetap ASI gitu. Lalu memberikan ASI bagi seorang ibu juga selain menjalin kasih sayang dengan bayi, ternyata mempunyai beberapa manfaat nih. Mungkin dari ibu-ibu sendiri cuma taunya kalau ASI itu
cuma buat ya protein bayi, makanan bayi, menjaga tumbuh kembangnya. Tapi di sini saya akan menjabarkan lebih lanjut lagi, yaitu manfaat ASI. Manfaatnya ASI itu karena nggak bisa kata ibu, itu kira-kira kenapa bu alasannya? Si bayinya nggak mau gitu neng, karena mah ASI itu banyak itu. Kalau nggak tahu nggak mau aja gitu. ASI itu. Dari awal lahir Iya, awal lahir tuh nggak mau dia gitu, maunya susu dot gitu. kenapa itu bu? Karena bapaknya gitu aja gitu kan nggak banyak sih, banyak itu ASInya gitu. Tapi nggak mau si bayinya dari kecil gitu nggak mau gitu. Tapi nggak apa-apa itu bu? Nggak apa-apa. Bagus sih, bagus. Botol juga ASI, botol juga bagus. Tapi lebih baik bagi ibu mah ya yang ASI ya, bagusnya gitu. Si bayinya nggak mau bagaimana nih? Ada salah satu manfaat ASI nih, yaitu ASI membantu bayi mendapat limpahan kolesterol. Nah, biasanya nih orang-orang tuh kalau ngeliat kolesterol tuh kan gak baik ya. Nah, tapi juga pada kenyataannya ternyata pada orang dewasa, kolesterol merupakan asupan yang tidak baik. Namun, itu tidak berlaku pada bayi. Kolesterol sangat dibutuhkan bayi guna menunjang tumbuh kembangnya dan zat ini banyak ditemukan pada ASI. Kan udah banyak nih Bu manfaat dari ASI itu sendiri. Tapi karena ibu ini enggak itu, iya. Terus manfaat dari ASI ini salah satu kandungannya tuh ibu dapetinnya dari susu formula. Cukup nggak sih Bu sebenarnya? Enggak bisa, nggak cukup. Mendingan ASI kata ibu mah daripada formula gitu yang kewalahan gitu neng, kan bapaknya lagi gini gitu kerjanya. Kata ibu mah mending pilih ASI gitu. Susu formula sampai umur berapa nih Bu? Kayaknya mudah-mudahan malah setahun mah udah kali gitu neng. Mudah-mudahan mah ibu, mudah-mudahan mah gitu. Kalau ada miliknya mah terusin, kalau nggak ada miliknya udah setahun aja. Jadi di sini manfaat ASI kan yang pertama dapat mengurangi tingkat depresi pada ibu, yang kedua meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh bayi, yang ketiga membantu memperkuat ikatan emosional antara anak dan ibu, yang keempat meningkatkan kecerdasan, yang kelima mengurangi risiko obesitas, yang keenam menjadikan anak memiliki perilaku yang lebih baik, yang ketujuh nutrisi dalam ASI itu bisa membuat anak berkembang sempurna, yang kedelapan ASI menjaga berat badan seorang ibu, kesembilan ASI eksklusif pada 6 bulan pertama itu dianjurkan juga. Manfaat ASI, di sini saya punya 12 nih, kebetulan banyak banget. Nanti akan saya singkat, yaitu manfaat ASI yang pertama, ASI dapat mengurangi tingkat depresi pada ibu. Kenapa? Karena ini juga sebenarnya sudah dibuktikan oleh suatu jurnal penelitian kesehatan ibu dan anak menjelaskan bahwa ibu yang menyusui itu akan cenderung terhindar dari masalah kesehatan mental. Yang kedua, ASI meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh si bayi itu juga. Kenapa? Karena air susu ibu mengandung zat antibodi pembentuk kekebalan tubuh yang bisa membantu melawan bakteri, melawan virus. Jadi, beresiko anaknya atau si bayi itu tersebut terserang penyakit. Nah, maka sistem kekebalan tubuhnya itu akan lebih kuat. Yang ketiga, ASI itu membantu memperkuat ikatan emosional antara anak dan ibu. Ikatan emosional itu yang seperti apa? Ikatan emosional ini biasanya menjadi katalis dalam membangun hubungan yang kuat karena bayi atau anak itu akan merasa lebih terlindungi dan dapat beradaptasi lebih baik dengan dunia di sekitar mereka. Yang keempat, ASI meningkatkan kecerdasan. Biasanya nih untuk ibu-ibu yang baru melahirkan itu pasti berharapnya anaknya bertumbuh kembangnya baik, terutama dalam hal pendidikannya juga, akhlaknya. Nah, di sini ada peran penting ASI nih. Kenapa? Karena jika ingin memiliki anak yang cerdas atau IQ-nya tinggi, ternyata ASI berperan. Nih, di sini ada buktinya yaitu menurut para ahli, asam lemak yang terdapat pada air susu ibu memiliki peranan penting bagi kecerdasan otak bayi. Selain itu, hubungan emosional antara ibu dan si bayi juga akan terjalin selama proses menyusui dan turut memberikan kontribusi positif, sehingga mendapatkan ASI sama dengan memiliki peluang agar anak itu memiliki kecerdasan yang lebih tinggi lagi. Nomor 5, ASI itu mengurangi resiko obesitas. Sepertinya saya yakin ibu-ibu di sini udah tahu mengenai obesitas itu sendiri. Nah, di sini akan saya jelaskan lagi kenapa, yaitu karena ASI membantu bayi untuk dapat menjaga berat badan idealnya. Bayi lebih mungkin tumbuh dengan bobot tubuh normal jika diberi ASI eksklusif. Saya sudah jelaskan ya tadi ASI eksklusif itu apa. Nah, kenapa kayak gitu? Ternyata, menurut para ahli mengemukakan bahwa ASI lebih sedikit merangsang produksi insulin ketimbang susu formula. Nah, sekarang ada kata insulin nih. Insulin itu apa? Hormon insulin itu adalah hormon yang dapat memicu pembentukan lemak.
Ya, jadi kenapa anak bisa gendut? Karena ya lemaknya juga banyak, berarti insulinnya lebih banyak. Maka kalau misalkan kita kasihnya cuma ASI doang, yaitu tidak akan memicu banyak pembentukan lemak pada si bayi. Selain itu, ASI juga memiliki kadar leptin yang lebih tinggi. Apa itu leptin? Leptin adalah hormon yang memiliki peranan dalam menimbulkan rasa kenyang dan dalam metabolisme lemak. Nah, yang keenam, ASI menjadikan anak memiliki perilaku yang lebih baik. Ini biasanya jarang orang bicarain, tapi akan saya bicarakan. Kenapa? Karena pada kenyataannya, anak-anak yang meminum ASI akan mampu membentuk ikatan emosional dengan kedua orang tuanya selama proses menyusui, sehingga mampu mengembangkan perilaku yang lebih baik daripada yang tidak. Terutama jika menyusuinya dengan baik, maka dia akan terbiasa dengan pola asuh yang lebih baik dan perkembangannya juga akan lebih baik pastinya. Yang ketujuh, nutrisi di dalam ASI itu membantu otak anak berkembang dengan sempurna dibandingkan dengan memberi nutrisi dari susu formula. Biasanya katanya sesuai yang udah ibu-ibu bilang nih, ternyata susu formula itu dikasih untuk ibu-ibu yang sambil kerja. Nah, di sini ya itu tergantung pilihan juga. Di sini ternyata nutrisi di dalam ASI lebih banyak untuk membantu otak anak lebih berkembang dengan sempurna. Jadi lain kali dipikirin lagi untuk membeli susu formula ya Bu. Yang kedelapan, ASI menjaga berat badan seorang ibu. Jadi bukan anak aja yang terjaga berat badannya, tapi si ibunya juga akan memperoleh berat badan yang idealnya juga. Kenapa? Karena pada proses menyusui itu terjadi pembakaran kalori yang dapat menurunkan berat badan berlebihan setelah pasca kehamilan itu. Yang kesembilan, ASI eksklusif pada 6 bulan pertama yang dilanjutkan dengan pemberian ASI sudah 6 bulan dapat juga mengurangi resiko terkena diare, terutama pada si bayi. Karena diare ini penyakit yang cukup berat, jadi sangat-sangat disarankan untuk menggunakan ASI eksklusif untuk menghindarinya. Yang ke-10, ASI dapat menurunkan resiko kanker pada ibu, terutama kanker payudara dan indung telur. Yang ke-11, ASI dapat membuat tulang bayi menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena bayi yang diberi susu selama 3 bulan atau lebih memiliki tulang leher dan tulang belakang yang lebih kuat dibandingkan dengan ASI kurang dari 3 bulan atau tidak sama sekali. Karena itu, ASI eksklusif berperan penting dalam menunjang pertumbuhan tulang bayi yang lebih kuat. Yang terakhir, yaitu yang ke-12, ASI membantu bayi mendapat limpahan kolesterol. Biasanya memang kolesterol ini terlalu negatif ya untuk orang-orang dewasa terutama. Tapi ternyata pada orang dewasa memang kolesterol merupakan asupan yang tidak baik. Namun itu tidak berlaku pada bayi. Kolesterol sangat dibutuhkan bayi guna menunjang tumbuh kembangnya dan zat ini banyak ditemukan pada ASI, KB atau yang biasa dikenal keluarga berencana. Buat jaga-jaga aja sih sebenarnya, biar nggak ke. Kalau dari tujuannya sendiri ada nggak? Ibu ikut KB Pak? Iya, KB pas awal sih pas ini baru lahir KB 3 bulan kali, makanya ke badan sudah lahir. Itu tuh misalkan 3 bulan itu ibu yang nentuin apa dari dokter yang nentuin waktunya? Dokter. Jadi nggak boleh minta ini ya waktu berapa gitu. Keluarga Berencana atau KB merupakan program skala nasional yang dikelola oleh Badan Keluarga Berencana Nasional atau disebutnya BKKBN. Ada banyak manfaat program keluarga berencana yang ditawarkan oleh negara. Manfaat program keluarga berencana yang kita tahu apa? Jarak antara kelahiran anak pertama kedua. Terus di sini ada salah satunya yaitu adalah mencegah penyakit menular seksual. Ibu tahu nggak tentang HIV atau AIDS? Belum tahu ya. Di sini saya mau ngasih tahu sedikit, yaitu manfaatnya kan salah satunya mencegah penyakit menular seksual. Nah, ini tuh dilakukan biasanya kan oleh suami istri. Kenapa? Karena hubungan seksual itu banyak yang tidak terlepas dengan namanya penyakit menular seksual. Seperti contohnya ada syfilis, gonore, HIV atau AIDS. Nah, di sini gunanya itu untuk mencegahnya adalah menggunakan alat kontrasepsinya seperti ya kondom itu sendiri gitu. Ya Bu, lanjut yang lain ya. Nah, ini ada juga salah satu manfaatnya yaitu menjaga kesehatan ibu dan bayi. Sebenarnya Ibu tahu nggak ternyata tujuan KB itu juga bisa menjaga kesehatan ibu
berarti ya ganti. Tapi kebanyakan di sini sih pakai susu formula. Karena kerja sih. Nggak mungkin kalau ibu ASI sih yang di rumah doang kayak saya. Berarti biasanya susu formula tuh yang ibu kerja ya? Sambung, Yang buat nyambung sambungan. Kalau malam ibu, kalau siang kan ingat kerja sama susu formula. Kalau pabrik jauh kan, kalau dekat bisa siang bisa ASI ASI. itu apa istirahat itu pakai alat sekarang kan pakai pompa. Saat program keluarga berencana atau KB, yang pertama adalah menjaga kesehatan ibu dan bayi, yang kedua mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak, yang ketiga mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, yang keempat mencegah penyakit menular seksual, yang kelima menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dan yang keenam adalah membuat keluarga yang berkualitas. Saya ulangi yang terakhir ya. Yang keenam adalah membuat keluarga yang berkualitas. Dari ibu sendiri tadi manfaat KB, kalau misalnya saya simpulin ya bu ya, berarti yang pertama untuk jaga jaraknya ya bu. Oh iya, iya itu. Jaga jarak anaknya juga. Terus kalau misalkan KB itu bentuknya apa aja sih bu? Ada yang suntik, ada yang apa lagi? Pel gitu neng, implan, ada yang di apa sih nggak tahu yang ini bawah itu lah, lupa aku ini nih. Steril kali itu steril gitu yang di bawah mah. Ini kan diimplan, ini steril gitu, pel, suntik gitu. Salah satunya adalah menghasilkan keluarga yang berkualitas. Tapi lebih ringkasnya lagi dan lebih jelasnya lagi, di sini ada namanya tujuan program keluarga berencana. Yang pertama, membentuk keluarga yang kecil dan sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Jadi akan disesuaikan jumlah anaknya dengan kondisi ekonominya. Kenapa? Karena agar tidak ada yang namanya anak yang kurang biaya, terutama dalam pendidikannya. Dan yang kedua, merencanakan keluarga kecil dengan cukup 2 anak saja. 2 anak saja, karena populasi Indonesia juga sudah banyak. Jadi mungkin ini adalah salah satu program pemerintah yang perlu kita apresiasi juga. Yang ketiga, mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Yang keempat, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua, atau juga akibat penyakit sistem reproduksinya. Jadi akan dicek terlebih dahulu sebelum nanti pasang KB-nya dan bahkan nanti pas lepas KB-nya ya. Yang kelima atau yang terakhir adalah menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Nah, selanjutnya lagi ada yang namanya manfaat KB. Jadi beda sama tujuan KB, ini ada namanya lagi manfaat KB. Manfaat program keluarga berencana atau KB adalah yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayi. Program kehamilan yang direncanakan dengan matang akan memberikan dampak baik bagi kesehatan ibu dan bayi. Selain itu, program KB juga memberikan pengarahan mengenai langkah-langkah untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik sebelum maupun setelah melahirkannya. Yang kedua adalah mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Dengan program KB, suami istri dapat merencanakan waktu kehamilannya dengan tepat. Hal ini erat kaitannya dengan kecukupan ASI-nya juga dan pola asuh anak. Idealnya, jarak anak pertama dan kedua antara 3 sampai 5 tahun. Dengan jarak waktu ini, anak pertama bisa mendapatkan manfaat ASI yang maksimal, yaitu 2 tahun, yaitu dari ASI eksklusif dan ASI hingga 2 tahunnya. Tidak hanya itu, anak juga bisa jadi mendapatkan perhatian yang lebih penuh dari orang tuanya selama masa perkembangannya, karena tidak ada perhatian lain atau baik lain yang mereka perhatikan. Kedua hal ini tentu akan sangat berdampak positif untuk si bayi dan orang tuanya. Yang ketiga, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Suami istri yang tidak menjalankan program KB beresiko akan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Misalnya, perempuan di atas 35 tahun dan belum Yang ketiga adalah mencegah kehamilan yang tidak direncanakan suami istri yang tidak menjalankan program KB. Kenapa? Karena mereka akan berisiko mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Misalnya, perempuan di atas 35 tahun dan belum menopause yang melakukan hubungan intim tanpa alat kontrasepsi bisa saja hamil. Nah, menopause mungkin udah ada yang tahu atau ada yang belum. Menopause itu ketika usianya sudah lanjut dan sudah tidak menstruasi, jadi sudah tidak bisa hamil. Secara biologisnya sudah tidak mampu lagi.
Nah, namun kehamilan tanpa alat kontrasepsi ini kan bisa saja hamil nih. Yang ketiga adalah mencegah kehamilan yang tidak direncanakan suami istri yang tidak menjalankan program KB. Kenapa? Karena mereka akan berisiko mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Misalnya, perempuan di atas 35 tahun dan belum menopause yang melakukan hubungan intim tanpa alat kontrasepsi bisa saja hamil. Nah, menopause mungkin udah ada yang tahu atau ada yang belum. Menopause itu ketika usianya sudah lanjut dan sudah tidak menstruasi, jadi sudah tidak bisa hamil. Secara biologisnya sudah tidak mampu lagi. Nah, namun kehamilan tanpa alat kontrasepsi ini kan bisa saja hamil nih. Lain, stop, lanjutin. Ya? Nah, sebelumnya kan katanya kalau misalkan tanpa alat kontrasepsi kan bisa saja hamil nih. Nah, tapi sebenarnya kehamilan ini tuh akan beresiko tinggi dan bisa berdampak fatal pada ibu dan bayinya. Begitu juga dengan kehamilan yang terlalu dini setelah melahirkannya. Misalnya, seorang wanita bisa saja melahirkan ketika anak pertamanya masih berusia di bawah 1 tahun. Berarti di bawah 1 tahun dia sudah melahirkan lagi nih. Pada kondisi ini, ibu tidak mendapatkan pemulihan yang utuh setelah melahirkan anak sebelumnya. Hal ini bisa berdampak pada kesehatan fisik maupun mental ibu sendiri. Nah, yang keempat, mencegah penyakit menular seksual. Meski dilakukan antar suami istri, hubungan seksual tidak terlepas dari resiko terjadinya penyakit menular seksual seperti silitis, gonore, hingga HIV atau AIDS. Namun, hal ini bisa dicegah dengan penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom. Itulah kenapa manfaat dari KB itu sendiri. Yang kelima, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Manfaat program keluarga berencana lainnya adalah untuk menurunkan resiko kematian ibu dan bayi. Kenapa? Karena kasus ini masih sering terjadi atau dijumpai di masyarakat. Masyarakat Indonesia juga banyak, terutama pada kehamilan yang beresiko tinggi mengalami komplikasi. Seperti pada wanita berusia lebih dari 35 tahun, wanita yang memiliki penyakit kronis tertentu, dan wanita yang baru saja melahirkan. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah membentuk keluarga yang berkualitas. Semua yang direncanakan dengan baik juga bisa berbuah dengan baik. Dalam hal ini, merencanakan kehamilan dan jumlah anak bukan cuma masalah waktu, tetapi juga masalah soal ekonominya, pendidikan anak, dan pola asuh anaknya. Baik, sekian saja materi mengenai pentingnya ASI dan juga mengenai KB yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk ibu-ibu di sini, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.